Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Kepala BPS Provinsi Maluku Utara, teman-teman rekan Kabak-Kabid yang sempat bergabung, dan Bapak Ibu peserta OPD pada acara dalam rangka pembinaan statistik sektoral ini. Saya coba untuk mengulang kembali ya Bapak Ibu sekalian ya. Nah, pada pertemuan sebelumnya kan sudah disampaikan bahwa sebenarnya pekerjaan yang ada di Bapak Ibu sekalian ya, di teman-teman OPD dan instansi lainnya ya, itu merupakan tanpa Bapak Ibu sadari itu sebenarnya sudah melakukan suatu pengumpulan data sebenarnya dari setiap proses-proses administrasi ya, pelaksanaan administrasi, catatan-catatan administrasi gitu ya. Nah, awalnya itu merupakan sebenarnya sudah melakukan pengumpulan dan collecting data sebenarnya ya. Cuman Bapak Ibu mungkin tidak disadari gitu ya, tidak disadari ya. Nah, misalkan saja di dinas yang bahasanya sementara ini mungkin berkas-berkas lah ya. Kalaupun misalkan seperti registrasi gitu ya, dia dalam bentuk berkas-berkas. Nah, sebenarnya itu merupakan data juga gitu ya Bapak Ibu ya. Karena sebelum kita kita olah, ya dia berupa tumpukan-tumpukan berkas gitu ya. Boleh yang lanjut yang kedua. Di slide 2 ya, slide 2. Nah, ini ya. Nah, awalnya yang pekerjaan yang ada di Bapak Ibu sekalian ya, sebenarnya sudah ada itu ya, sudah tanpa disadari bahwasanya Bapak Ibu itu sebenarnya sudah melakukan pengumpulan data gitu ya. Seperti misalkan registrasi gitu ya, registrasi ya mungkin ada yang seperti manual gitu ya, yang melalui form-form gitu ya, dengan berkas gitu ya. Ada juga yang mungkin ada sudah yang lebih canggih ya, melalui sudah pakai sistem entry gitu ya. Nah, berkas-berkas tersebut ya sebenarnya kalau bisa kita olah ya dari tumpukan berkas gitu ya, itu bisa diolah ya, dimasukkan ya. Yang lebih tepatnya sebenarnya enaknya itu memang lebih dalam bentuk soft copy. Cuman kan mungkin ya di tempat Bapak Ibu ya, mungkin ada yang masih menggunakan berkas-berkas gitu ya. Nah, itu pun ada bisa diproses ya Bapak Ibu ya. Ya, kalau sekarang kan sudah ini ya Bapak Ibu ya, komputerisasi itu sudah tidak asing lagi lah bagi kita gitu ya. Sudah zaman industri Industri 4 gitu ya. Nah, mungkin Bapak Ibu kan sudah ini ya, kalau masalah Excel itu sudah mahir lah ya. Yang dalam bentuk-bentuk sederhana ya, bisa kita kita input ya. Kita input berkas-berkas tersebut ya dalam bentuk daftar-daftar ya, yang daftar yang biasa kalau kita kenal sih sebenarnya kalau di kita biasanya dalam sistem pengolahan data itu raw data gitu ya. Nah, kemudian prosesnya ini kalau memang sudah ada di raw data, nah bisa menjadi kita buat tabel ya. Kita buat tabel ya. Tabel-tabel itu setelah melakukan pengolahan ya. Kalau raw data kan dia masih berbentuk satu satuan gitu ya, satu satuan gitu ya. Nah, kemudian kalau sudah di kita kalau di Excel mungkin atau mungkin kalau memang masih secara manual ya dengan melalui tally ya yang sudah dijelaskan pada pertemuan sebelumnya gitu ya. Nah, Bapak Ibu ya coba apa kegiatan yang ada di kita gitu ya, di Bapak Ibu sekalian ya. Nah, kira-kira cobalah kita kita inventaris gitu ya. Inventaris dan kemudian bisa nggak kita
kita coba kita olah gitu ya, dari awalnya tumpukan-tumpukan berkas gitu ya, menjadi raw data, dan kemudian dari raw data inilah sebenarnya bisa menjadi kandidat tabel ya, ataupun data sektoral Bapak Ibu sekalian gitu ya. Dan memang kalau jika tabel tersebut diperlukan ataupun memang ini merupakan penting ya untuk pembangunan, nah ini bisa menjadi tabel yang kandidat untuk mengisi portal satu data Indonesia kita yang ada di Maluku Utara ya, Bapak Ibu sekalian ya. Ya, selanjutnya Mas. Nah, ini ya Bapak Ibu, coba saya mencoba mengajak Bapak Ibu sekalian lah ya, dari ulasan yang sebelumnya ya, dari pekerjaan-pekerjaan Bapak Ibu ya yang tadinya sebenarnya belum disadari bahwasanya itu sudah melakukan melakukan pendataan sebenarnya ya. Coba Bapak Ibu kira-kira siapkan gitu ya, minimal dua tabel lah ya, dua tabel ya, syukur-syukur banyak gitu ya. Nah, yang nanti kira-kira yang bisa ini nanti akan penting gitu ya. Ya kalau menurut saya sih itu penting semua ya Bapak Ibu ya. Seperti di teman-teman dinas koperasi ya, UMKM itu kan data-data registrasi usaha menengah kecil ya, ataupun sampai menengah besar gitu ya. Nah itu kan penting sebenarnya ya untuk mengisi portal kita gitu ya, dan itu datanya dapat digunakan untuk perencanaan pembangunan gitu ya, untuk alokasi bantuan kah, ataupun untuk bagaimana kekuatan UMKM yang ada di Provinsi Maluku Utara gitu ya, dan lain-lainnya lah gitu ya. Dan mungkin yang di tempat lain juga di pariwisata, di dinas pariwisata gitu kan. Nah itu coba Bapak Ibu sekalian ya, kita coba cari gitu ya. Kira-kira ini bisa menjadi kandidat data kita gitu ya, untuk nanti ya saya mengajak Bapak Ibu sekalian untuk mengisi portal satu data Indonesia kita yang ada di Provinsi Maluku Utara ini gitu ya. Ya, jadi jangan sampai nanti portal sudah jadi gitu ya, data yang ada di situ tidak ada gitu ya. Jadi jangan sampai sia-sia lah ya, jangan sampai sia-sia. Daftar yang berisi sejumlah informasi berupa kata-kata dan bilangan yang tersusun berturut ke bawah ya, dalam kolom dan baris tertentu gitu ya. Nah, ini sudah apalah Bapak Ibu sudah mungkin secara ini ya. Saya mengulang lagi nih ya, secara konsep definisinya seperti inilah ya. Nah, kegunaan tabel ya Bapak Ibu. Nah, kegunaan tabel ya kita sudah tahu lah ya. Kegunaan tabel ya bagaimana lah tabel apa gitu ya, yang menyajikan suatu karakteristik ya, atau objek gitu ya, yang di situ ada dimensi waktu dan tempat gitu ya. Jadi kegunaan tabel Bapak Ibu sekalian ya, menyajikan suatu kelompok data yang banyak menjadi data yang tertata secara sistematis sehingga menjadi lebih mudah dipahami dan dianalisa ya. Nah, itu tabel ya. Nah, kemudian jenis tabel ya sudah disampaikan kemarin ya, ada tabel satu variabel dan tabel multivariabel ya. Ya ini sama kayak istilah satu arah, dua arah, tiga arah gitu ya Bapak Ibu sekalian ya. Oke, lanjut ya. Nah, Bapak Ibu sekalian ya, standar penyusunan tabel ya. Nah, syarat dikatakan tabel itu yang baik ya, sebenarnya ya Bapak Ibu sekalian ya. Nah, tabel itu harus punya judul ya Bapak Ibu sekalian ya. Nah, punya judul. Nah, judul di sini yaitu seperti yang saya sampaikan tadi ya, judul harus memuat objek ya, objek yang ada isinya ya. Isi tabel itu apa sebenarnya? Objek ya. Objek dan ada dimensi waktu ya. Kapan sih sebenarnya keadaan tabel itu, dan tabel itu ada di mana gitu ya, dan dimensi tempat gitu ya. Nah, ini dicontohkan di sini misalkan panjang jalan menurut provinsi dan tingkat kewenangan pemerintah dalam kilometer ya.
pada tahun 2015 sampai 2017, ya ini di Provinsi Maluku Utara gitu ya. Maaf, di Indonesia ini ya, di provinsi, menurut provinsi ya. Nah, di sini kan berarti objeknya ya Bapak Ibu ya, yaitu merupakan panjang jalan ya, panjang jalan ya. Jadi isinya nanti itu datanya itu adalah data panjang jalan, isinya yang di sel nanti ya. Nah, tadi kemudian dimensi waktunya ya, dimensi waktunya tahun 2015 sampai 2017 ya. Ini dimensi waktunya dalam bentuk interval ya. Nah, kemudian di mana? Nah, ini di Indonesia ya. Karena menurut provinsi gitu ya, di Indonesia gitu ya. Nah, itu dia Pak, Bapak Ibu sekalian ya, dia harus namanya tabel itu mempunyai judul tabel ya. Nah, kemudian di tabel tersebut ada judul kolom ya, Bapak Ibu sekalian ya. Nah, judul kolom. Nah, kemudian tentunya ya harus ada judul baris juga gitu ya, nomor baris dan kolom gitu ya. Nah, selanjutnya tentu datanya gitu ya, datanya ya. Nah, datanya di sini ya berupa agregat gitu ya, isiannya. Nah, kemudian yang tidak kalah pentingnya lagi, nah ini Bapak Ibu, yaitu sumber data gitu ya. Sumber datanya harus ada dicantumkan ya, bahwasanya. Nah, ini tabel dari mana gitu ya. Nah, ini yang untuk yang mungkin yang lebih secara apa ya, secara formal dan untuk akademisi ya, yang tujuannya lebih yang lebih akademisi gitu ya. Oke, lanjut Mas. Nah, bagaimana untuk mendesain tabel ya Bapak Ibu sekalian ya. Nah, tabel itu merupakan hasil dari biasanya ya, kalau di Bapak Ibu sekalian kan yang telah saya sampaikan ya, ada mungkin dari survei kalau memang Bapak Ibu ada melakukan survei ya. Tapi mungkin kebanyakan ya, secara mayoritas di sini yaitu tadi ya, produk administrasi gitu ya. Nah, produk administrasi itu apa tadi ya? Semua apa kegiatan Bapak Ibu sekalian gitu ya. Misalnya kalau di dinas apa perdagangan gitu ya, ada daftar apa rumah makan dan restoran gitu ya. Nah, atau kalau misalkan tadi di dinas koperasi ada daftar UMKM gitu ya, usaha menengah kecil, daftar-daftar tersebut ya. Nah, itu merupakan elemen ya, elemen yang merupakan objek dari untuk tabel tersebut ya. Ya, dalam hal ini elemen tersebut yaitu unit terkecil penelitian gitu ya. Nah, itu dia Bapak Ibu sekalian ya. Nah, di dalam elemen tersebut ya selanjutnya itu ada karakteristiknya gitu ya. Nah, karakteristiknya di sini yaitu adalah sifat ciri keterangan ya daripada elemen tersebut gitu ya, yang dimiliki oleh elemen tersebut gitu ya. Nah, contohnya tadi seperti kalau di sini dicontohkan ya, saya izin memakai datanya Badan Narkotika ya, yaitu korban ketergantungan narkoba gitu ya. Nah, itu sebagai elemennya ya. Nah, karakteristiknya ya korban tersebut berkarakteristik apa saja gitu ya. Ya, karakteristiknya ada jenis kelamin ya, usianya ya. Nah, kemudian jenis narkobanya yang dipakai ya dan sebagainya. Nah, itu Bapak Ibu ya. Nah, kemudian ada di dalam tabel itu ya, desain tabel itu ada yang namanya variabel. Nah, inilah variabel adalah sesuatu yang nilainya dapat berubah ya, yang terus dia berubah-berubah, dan nilai karakteristik suatu elemen merupakan nilai variabel ya. Nah, jadi seperti jenis kelamin yaitu setiap record gitu ya, setiap record dia pasti ya sesuai dengan recordnya gitu ya. Apakah si A berkarakteristik laki-laki atau perempuan gitu ya, untuk yang karakteristik jenis kelamin dan usianya juga ya. Oke, lanjut. Nah, lanjut Bapak Ibu. Nah, di tabel tersebut ya ada kita mengenal ya yang sudah saya sampaikan ya, ada populasi dan ini secara sampel ya Bapak Ibu ya, secara teknik sampling ya.
ada kita sebut populasi dan juga ada sampel gitu ya. Nah, kalau populasi adalah kumpulan dari seluruh elemen sejenis tetapi dapat dibedakan satu sama lain karena karakteristik atau kumpulan seluruh nilai observasi hasil eksperimen. Nah, kalau sampel yaitu sampel dari populasi ya. Nah, kalau biasanya kita di statistik itu Bapak Ibu menyimpulkan ya ini dia. Kalau populasi kan sampai N yang populasi gitu ya. Nah, ini sampel, nah itu dia kita ambil sampel dari populasi ya, yang biasa kita notasikan dengan N kecil. Ya ini teknik sampling aja Bapak Ibu ya. Ya Bapak Ibu sudah mengerti ya. Kita lanjut lagi. Nah, kemudian instrumen pengumpulan data ya. Nah, dalam hal ini kita coba yang biasanya sih ya, yang biasanya ya kita menggunakan kuesioner gitu ya. Nah, kalau mungkin di Bapak Ibu sekalian ya, di pelaksanaan kegiatan di tempat Bapak Ibu sekalian ya, yang pasti ya merupakan daftar gitu ya atau form gitu ya, itu sama dengan kuesioner gitu ya. Nah, kemudian dari kuesioner kemudian ya diolah selanjutnya ya gitu ya. Nah, kuesioner ataupun form-form yang ada di Bapak Ibu sekalian itu merupakan instrumen pengumpulan data gitu ya. Nah, instrumen pengumpulan data itu kuesioner itu sifatnya harus sistematis ya Bapak Ibu ya. Nah, maksudnya apa di sini? Ya. Jadi di dalam kuesioner itu ya item-item pertanyaan dalam kuesioner disusun menurut logika sesuai dengan maksud dan tujuan pengumpulan datanya gitu ya. Nah, dia jadi harus di kuesioner tersebut ya atau di form itu sistematis ya Bapak Ibu ya. Mungkin dari nama kemudian baru jenis kelaminnya tidak lompat-lompat gitu ya, dan dibuat sistematis supaya untuk pengisian tadi ya elemen tadi ya itu mudah gitu ya, mudah dan dapat terisi semua gitu ya. Nah, kemudian kuesioner itu ya harus standar ya. Jadi setiap item pertanyaan dalam kuesioner mempunyai konsep dan definisi ya. Nah, kalau di setiap variabel-variabel itu ya namanya jenis kelamin ya dia harus standar isiannya gitu ya. Dan sudah ada konsepnya gitu ya. Nah, jenis kelamin dan kemudian kalau misalkan tadi seperti jenis narkoba gitu ya. Jenis narkoba. Nah, itu narkoba A, B, C, D ini itu sudah ada, harus sama gitu ya. Dan setiap isian, setiap elemen-elemen yang terisi di dalam kuesioner tersebut ya itu konsepnya harus sama gitu ya, definisinya juga harus sama gitu ya. Nah, kemudian di dalam kuesioner itu kita mengenal juga ya jenis pertanyaan ya. Nah, ada namanya pertanyaan terbuka dan pertanyaan tertutup ya. Nah, kalau pertanyaan terbuka ya memungkinkan responden memberikan jawaban yang dikehendaki ya dengan kata-kata ataupun pilihan sendiri ya. Nah, ini kalau terbuka ya biasanya sih ini bersifat kualitatif ya Bapak Ibu sekalian ya. Ataupun ya ada juga sih yang ya umumnya sih yang bersifat kualitatif ya. Nah, yang pertanyaan tertutup, nah itu sudah pertanyaan untuk objek tersebut ya, ataupun biasanya kita sebut responden gitu ya, ataupun elemen gitu ya. Nah, itu sudah tertentu gitu ya. Contohnya tadi seperti jenis kelamin gitu ya, ya kita langsung kunci gitu ya, jenis kelamin 2 gitu ya, laki-laki atau perempuan gitu ya. Nah, oke, maaf, dari pertanyaan terbuka ya banyak ya macamnya gitu ya. Misalkan bisa juga sih pertanyaan terbuka bisa dijadikan kita dibuat jadi pertanyaan tertutup pun bisa ya, memungkinkan, dan sebaliknya begitu gitu ya. Nah, contohnya pertanyaan terbuka ya seperti alamat gitu ya. Alamatnya di mana gitu ya. Nah, itu kan terbuka ya. Nah, sebenarnya bisa juga dikunci, kalau dikunci tapi mungkin dalam bentuk ini wilayah, kewilayahan gitu ya, bisa saja gitu, dan sebaliknya gitu ya. Yang terbuka bisa tertutup ya. Ya intinya kita sesuaikan dengan kira-kira untuk kepentingan di dalam instrumen pengumpulan data kita ini apa yang harus kita
kita tentukan gitu ya, apakah harus pertanyaan terbuka ataupun pertanyaan tertutup. Oke, nah ini Bapak Ibu ya, contohnya kuesioner yang untuk saat ini kami pakai yang punyanya BNN. Bisa dipesan? Nah ini Bapak Ibu sekalian ya. Nah ini contoh instrumen yang ada di apa ya, survei ketergantungan narkoba gitu ya. Nah ini ada, nah dia ada pertanyaan yang apa ya, di instrumen ini pertanyaannya sudah sistematis ya. Ada nama, ya kan, jenis kelamin gitu ya, usia, alamat ya. Nah, dan ada juga pertanyaan yang tadi terbuka dan tertutup gitu ya. Nah, itu pertanyaan tertutup seperti jenis kelamin ya. Kemudian usia ini masih terbuka ya nanti, tapi akan kita buat nanti di coding ya, proses selanjutnya ya. Usia. Nah, kemudian untuk alamat ya. Nah, alamat ini juga kita buka ya. Kita buka nanti akan kita kunci ya di coding untuk pengolahannya gitu ya. Nah, begitu juga ini ya yang pendidikan ya, pekerjaan ya, dan seterusnya. Nah, inilah salah satu contoh kuesioner ya, ataupun instrumen pengumpulan data ya. Nah, ini mungkin ini yang ada di apa ya, di Badan Narkotika Nasional gitu ya, BNN. Mungkin di tempat Bapak Ibu ada juga seperti ini gitu ya. Ya. Jadi sama Bapak Ibu ya. Nah, ini proses apa namanya, pembentukan tabel itu ya seperti ini Bapak Ibu sekalian ya, dari berkas kah ya. Kalau memang sudah tersistem di tempat Bapak Ibu sekalian ya, sudah ada di entry ya, dia itu lebih bagus lagi ya. Nah, tapi intinya yaitu untuk membentuk tadi ya, raw data tadi gitu ya. Oke, kita lanjut lagi ya. Nah, nah inilah contoh penyajian ya, penyajian data yang bersumberkan dari kuesioner ya. Jadi tadi ya, dari kuesioner tadi ya bisa kita buat tabel-tabel ya, tabulasi ya, yang secara ini bisa di sini jadi lebih informatif gitu ya, lebih informatif gitu ya. Nah ini contohnya seperti ini ya, dari apa, dari kuesioner tadi ya, kita dapat mengeluarkan tabel seperti ini Bapak Ibu ya, tentunya setelah diolah gitu ya. Nah ini contoh jumlah pengguna narkoba di Maluku Utara berdasarkan jenis kelamin dan jenis narkoba yang digunakan ya tahun 2019 ya. Nah ini contoh tabel yang kurang apa ya, kurang baik sebenarnya itu ya. Karena apa Bapak Ibu ya, harusnya kan ya ini kemarin karena di sini kita contohkan tabel yang apa ya, dua arah gitu ya, dua arah ya. Nah ini harusnya kalau dua arah ya, harusnya itu menurut tempat ya, tabel pengguna narkoba menurut jenis kelamin saja gitu ya. Nah, kalau biar apa, harusnya ini harusnya yang namanya tabel ya Bapak Ibu sekalian ya, yang baik itu harusnya dia tidak apa, gimana ya, kalau jumlah apa totalnya itu kan dia harus sama dengan hasil yang di apa, jumlah yang mengisi formulir tadi harusnya ya. Nah kalau di sini kan kita lihat ya, jumlah penggunanya itu sebenarnya ya yang ada di apa, di kuesioner tadi itu harusnya itu kan, kalau kita lihat di sini ya, ada 19 kuesioner ya Bapak Ibu ya. Ada 19 apa ya, 19 responden lah ya, kita katakan seperti itu ya. Nah, kita tahunya dari mana itu? Dari apa yang di total dari Maluku Utara itu, yang yang apa? Yang 15 ditambah 4 ya, yang jumlah pengguna narkoba ya, kalau berdasarkan jenis kelamin itu harusnya 15 dan 15 laki-laki, 4 perempuan gitu ya. Nah, kan harusnya totalnya 19 gitu ya. Nah, ini untuk itu kok kemudian dipisah lagi jenis narkoba yang digunakan gitu kan.
Nah, ini harusnya memang penggunanya juga totalnya harus 19 juga gitu ya. Coba kita jumlah yang gunakan morfin 6, heroin 2 gitu ya. Kokain 0 ya. Terus ganja 7, 4. Wah, ini salah nih harusnya kan. Pas ya 19 ya. Ya. Yang ganja 7, yang lainnya 4 ya. Nah, ini kalau secara total nah 19. Nah, harusnya sih ini jangan satu tabel ya. Ini harusnya dua tabel ya, dua tabel ya. Yang satu untuk kolomnya itu jumlah pengguna menurut laki-laki perempuan. Nah yang satu lagi pengguna menurut ini jenis narkoba yang digunakan. Bapak Ibu sekalian ya. Nah ada namanya tadi kalau dari formulir tadi boleh dibuka dulu yang formulirnya. Yang slide berapa nih? Slide 9 ya. Nah, ini dari formulir tadi kan bentuknya seperti ini ya. Nah, itu sebelum dilakukan pengolahan ya. Nah, itu izin Pak Narsum, suara nggak kedengeran. halo, siap? Dengar? Oke, baik. Nah, ini ya kalau kita lihat dari kuesionernya kan isiannya seperti ini ya Bapak Ibu ya. Nah, ini kita nggak bisa ya bisa saja kita input tadi bisa diinput menjadi daftar gitu ya. Nah, cuman untuk proses menjadi tabel ya perlu kita buat caranya tadi proses editing dulu ya, harus ada editing coding lah ya, editing coding namanya ya. Oke, kita balik lagi ke editing coding, Mas. Nah, ini Bapak Ibu sekalian editing coding ya. Nah, ini data-data yang dari formulir itu perlu diedit ya. Nah, editing merupakan proses pemeriksaan pembetulan isian apabila terjadi kesalahan ya. Untuk apa? Ya ini salah satu agar hasil data yang dihasilkan itu berkualitas ya, salah satunya ya. Nah, kemudian coding ya. Coding. Nah, tadi seperti tadi itu isiannya untuk alamat tadi ya, alamatnya di Jalan A di Ternate gitu ya. Nah, itu karena kita inginnya per wilayah ya. Jadi kita jadikan coding ya dengan pembentukan jadi menjadi pertanyaan yang bersifat jadi tertutup gitu ya. Jadi kalau dia Ternate kita coding menjadi 1 gitu ya. Kalau dia kalau Ternate Tengah misalnya tadi ya 1 gitu ya, ataupun Ternate tadi 1 kah, ataupun nanti di Halmahera 2 gitu dan seterusnya gitu ya. Nah ini coding itu perlu dilakukan gitu ya Bapak Ibu sekalian ya, agar proses pada saat pembentukan tabel tadi bisa dapat teragregasi dengan baik gitu ya. Nah, coding adalah pemberian kode ya pada dokumen hasil pencacahan lapangan dengan tujuan untuk mempermudah ya proses pengolahan dan penyajian data gitu ya. Nah, hasil editing coding ya ini sangat mempengaruhi ya, kualitas data dan proses pengolahan selanjutnya. Ya, jelas ya Bapak Ibu sekalian ya. Nah, kemudian berbagai informasi yang dirasa meragukan ya, seharusnya sudah dapat dideteksi ya. Nah, di proses editing coding ini bisa kita deteksi gitu ya Bapak Ibu sekalian. Kalau memang ini isiannya misalkan dia apa namanya? Kalau di contoh ini mungkin gimana ya? Kalau biasanya sih di kuesioner kita ya biasanya ya usia 10 tahun lah misalnya gitu ya. Kok si dia sudah menikah gitu ya. Nah, isinya kok sudah menikah. Nah ini di sini dia ketangkap ya Bapak Ibu sekalian ya. Editing coding. Nah, kalau di sini mungkin kalau di kuesioner ini yang bisa ditangkap ini sepertinya ini ya. Ini kemungkinan apa ya Bapak Ibu ya? Apa teman-teman bisa bantu? Kira-kira yang nggak masuk akal gitu misalkan. Misalkan dia jenis kelaminnya laki-laki,
Ya bisa aja misalnya ya usianya ini 45 apa 60 gitu ya. Tapi ketergantungannya ini apa ini ganja. Oh bisa aja ya, bisa aja gitu ya. Kalau di sini nih apa ya? Eh, ya itulah contohnya ya Bapak Ibu sekalian ya. Misalkan apa tadi ya kalau misalkan di kuesioner yang biasa kami pernah lakukan gitu ya. Contohnya untuk survei-survei apa yang bersifat apa ya susenas gitu ya yang ada di kita gitu ya. Nah, ini ada misalkan kita temukan anak 10 tahun gitu ya ataupun responden yang usianya 10 tahun kok sudah menikah ya gitu ya dan kemudian sudah punya anak gitu ya. Apa benar kan? Nah, ya bisa antara dua ya. Nah, inilah butuh ya apa namanya proses editing coding inilah yang bisa menangkap hal-hal seperti itu Bapak Ibu sekalian. Nah, oke, lanjut. Nah, di editing coding ya. Nah, di editing ya. Lanjut, Mas. Mas. Nah, di proses pertama ya, di editing ya. Nah, di editing ini dilakukan untuk mengecek isian pada kuesioner apakah wajar atau tidak. Oh ya, ini ya, dapat nih. Nah, contohnya seperti ini Bapak Ibu. Boleh dibesarin? Nah, ini contohnya nih, usia 13 tahun. Oh ya, ini baru ketemu ya, sama. Nah, pendidikan SMA gitu ya. Nah, ini benar nggak gitu ya? Ya bisa benar, bisa enggak ya. Nah, untuk itu kita akan bisa sebagai bahan untuk di cross check ya. Di cross check ini benar nggak gitu ya. Nah, kalau benar ya mungkin ajaib gitu ya, benar. Nah, kalau misalkan salah harus kita perbaiki ya. Oh, dia usia 13 tahun. Nah, sebenarnya sih pendidikan terakhirnya bukan SMA. Ya, mungkin kalau 13 tahun tuh masih SMP, harusnya pendidikan terakhir harusnya SMP gitu ya. Ya, SMP ke bawah ya, harusnya SD ya. Kalau pendidikan terakhir kan ini ijazah terakhir ya. Nah, harusnya dia yang sudah ditamatkan harusnya SD gitu ya. Atau kalau di dalam pilihan kita itu di bawah SMP gitu ya. Nah, seperti inilah Bapak Ibu sekalian ya. Ya, ini contohnya sudah ada rupanya. Oke, mohon maaf. Oke, lanjut. Lanjut. Nah, setelah editing ya, maka kita lakukan coding ya. Nah, kita lakukan coding ya. Lanjut. Coba. Nah, ini Bapak Ibu sekalian ya. Nah, ini contohnya ya, coding ya. Nah, ini jenis kelamin ya. Jenis kelamin laki-laki ya. Nah, nanti supaya bisa kita olah, harus kita coding ya, Bapak Ibu sekalian ya. Nah, ini dia. Nah, laki-laki kita buat ya, codingnya 1 gitu ya. Nah, kemudian untuk yang usia 30 ya. Nah, ini codingnya bukan 30 nih harusnya. Berapa Bapak Ibu? Harusnya codingnya 2 ya. 2 gitu ya. Nah, kemudian ini alamat gitu ya, alamat kalau di ini di kota Ternate. Nah, Ternate berarti itu kodenya berapa itu? Ternate 9 ya. 9 ya. Oke, nah, beginilah Bapak Ibu ya cara codingnya ya. Dan seterusnya. Oke. Nah, Bapak Ibu, nah setelah tahap coding ya. Nah, sudah ada tahap coding, nah baru kita pindahkan ya. Kita pindahkan atau biasanya kita entry gitu ya. Kita entry. Ya ini secara sederhana nanti di Excel ya Bapak Ibu mungkin lebih mahir dari saya lah ya. Nah, jadi di tahap entry ini bisa dilakukan di mana saja ya gitu ya. Nah, yang perlu saya ingatkan di sini Bapak Ibu ya, ya kalau sudah dalam bentuk soft copy ya, nah, kita yang sering lemah ini ya, sering lemah yaitu dalam hal arsip ya. Nah, pengarsipannya ini yang kita ini yang lemah gitu ya. Nah,
saya mengingatkan ya, kalau sudah selesai dalam bentuk entrian gitu ya, nah ini kita harus kita jaga gitu ya, Bapak Ibu ya, raw datanya gitu ya. Walaupun sebenarnya sudah tabulasi sudah kita keluarkan gitu ya, sudah kita keluarkan. Ya mungkin itu Bapak Ibu sekedar apa ya sharing ya, bagaimana dari proses kegiatan statistik sektoral ya yang di Bapak Ibu sekalian ya, dari mungkin ada dari dalam bentuk tumpukan-tumpukan berkas gitu ya. Nah kemudian kita olah ya, kita rubah menjadi tabel-tabel yang informatif ya, yang itu bisa kita sumbangkan ya, ataupun kita upload nanti untuk kandidat pengisian di portal Satu Data Indonesia di Provinsi Maluku Utara.